tuan rumah Persija Jakarta. Biar jangka. Aliudin tadi. Greg Nokolo kali ini sebuah peluang. Dan kembali Aliudin. Sebuah peluang emas dari Persija Jakarta. M. Ilham kembali. Sebuah tendangan dan masih dapat diamankan tadi. Bagaimana sebuah peluang dari Persija Jakarta di menit-menit awal atau detik-detik awal babak pertama. Manchester bukan striker tapi winger yang jadi top scorer. Ya, sementara ini Sriwijaya FC berhasil menaklukkan tuan rumah PSM Makassar 2-1 dalam laga tanpa penonton di Makassar. Kembali kali ini maksudnya berikan kembali kepada Robertino Pulia. Lagi-lagi kita lihat bahwa pemain Persija terlalu Bambang Pamungkas yang hingga pertandingan ke-10 ini tidak pernah terlihat lagi. Panjang dia mencari pergerakan dari Aliudin. Kita lihat kali ini. Ya, Aliudin kembali. Peluang kembali dari Aliudin. Ya, kemungkinan konsentrasi Aliudin sudah terpecah karena mendengar peluit tanda pelanggaran dari wasit. Dalam tayangan lambat kita lihat perebutan bola antara Aliudin dan juga Usep Munandar. Kang Gimin Raharjo kepada Eloko Gonzalez, Budi Sudarsono, Jeffrey Dwi Hadi. Masih Jeffrey Dwi Hadi kepada Eloko Gonzalez. Sebuah tendangan dari Eloko Gonzalez sebelum membahayakan. Dorong saja dia, Bambang Pamungkas. Ismail Sofyan, M. Ilham, Ponario Astaman kembalikan kepada Ismail Sofyan, masuk dalam kotak penalti. Sebuah tendangan Ismail Sofyan cukup baik tapi masih berada di atas misal dari Ahmad Kurniawan. Ya, padahal posisi itu adalah posisi yang paling ideal bagi seorang Ismet. Kita tahu Ismet juga sering mencetak gol lewat cannonball atau bola-bola jalan yang bukan bola mati. Ronald Fagundes kali ini sebuah tendangan ke tiang jauh. Masih ada Herman Abanda. Datang kali ini bantuan dari Usep Munandar, Legi Mindra Harjo. Sebuah tendangan dari Legi Mindra Harjo. Masih ada Piar Jangka. Kita lihat bagaimana Aliudin, masih Aliudin membawa bola kali ini. Aliudin cukup cepat. Aliudin, Ponario Astaman dorong kembali, baca tadi oleh Ronald Fagundes. Kembali serangan melalui Ronald Fagundes. Danilo Fernando berikan bola kepada Mahyadi Pangabean. Inilah dia kembali Ronald Fagundes. Danilo Fernando kembali kosong kali ini lapangan tengah. Kita lihat Gonzalez menempatkan diri dia. Kalau saja tadi Danilo memberikan umpan kepada Gonzalez, Ya, keberanian untuk marah kepada Danilo. Kita tahu Danilo salah satu pemain asing 3 kali merasakan juara di Indonesia bersama Persebaya dan Petrokimia. Herman Abanda datang serangan kali ini Eloko atau Legi Mindra Harjo. Budi Sudarsono tadi, Legi Mindra Harjo kembali, Budi Sudarsono, masih Budi Sudarsono kali ini menguasai bola. Budi Sudarsono sebuah tendangan cukup keras dan sebuah gol. Budi Sudarsono, mantan pemain dari Persija Jakarta, berhasil mencetak gol kedua dari Persik Kediri yang merubah kedudukan menjadi 0-2 bagi Persik Kediri dan juga gol yang ke-69 sepanjang karirnya di Liga Indonesia. Ya, dan mengapa Budi Sudarsono bisa mencetak gol? Nanti kita perhatikan bagaimana hampir semua pemain Persija hanya menonton anak-anak Persik Kediri menguasai bola. Kita lihat di sini turun 4 pemain belakang dari Persija tidak melakukan intercept pada kesempatan pertama. Ini luar biasa bagi tim sekelas Persija. dan tembakan Budi Sudarsono sendiri juga cukup terarah sekali ke pojok gawang dan memang sulit dijangkau Endro Kartiko. Kita lihat bola mendatar dan kemudian bola itu menyentuh rumput, melambung ke atas, dan ini memang sebuah jalan yang bola sangat sulit dihadang oleh kiper. Sepak pojok kali ini dapat diamankan. Kembali kali ini Eloko Gonzalez membantu pertahanan. Ada Budi Sudarsono menguasai bola. Ya, Budi Sudarsono juga adalah pemain yang mencetak gol ketika dalam pertandingan putaran kedua musim lalu di Stadion Brawijaya. Mereka bermain seri 1-1 dengan Persija Jakarta. Cukup kosong kali ini Eloko Gonzalez.
Herman Abanda. Persija harus hati-hati dalam permainan ini karena terlalu nafsu menyerang maka akan terjadi bumerang kembali, karena kita tahu bahwa serangan balik Persib juga cukup dilakukan oleh 1-2 orang pemain saja. Ilham. Ya, Abada pun sudah mulai ikut ke depan. Bambang Pamungkas berikan bola tadi kepada Ali. Ya, dan ini cukup mengundang pertanyaan kita bagaimana untuk menyelamatkan Persija dalam kondisi tertinggal 2-0. Mereka hanya bisa mengandalkan seorang Ibrahim Lestalu yang kita tahu masih terlalu muda. Ini menunjukkan memang di lini cadangan Persija memang cukup parah di skuad mereka. Elogo Gonzalez. Masih Elogo Gonzalez cukup baik kepada Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono kali ini menguasai bola. Budi Sudarsono dan sebuah gol! Sebuah serangan balik dari Persik Kediri diselesaikan dengan sempurna oleh Budi Sudarsono dan menambah pundi-pundi golnya bagi Persik Kediri dan merubah kedudukan menjadi 0-3. Persik Kediri unggul atas Persija Jakarta. Iya, seperti yang saya katakan tadi bahwa hati-hati pemain Persija melakukan serangan-serangan karena bagi Persik cukup hanya 2 kali sentuhan saja bisa menciptakan gol, dan ini terbukti di gol ketiga ini di mana hanya 3 kali sentuhan dari belakang kemudian kepada Gonzalez, dan Gonzalez memberikan trupas kepada Budi, dan Budi memperlihatkan skillnya betul sebagai striker. Dengan tenang dia mengecoh Nyanka kemudian melepaskan tembakan ke gawang, dan tentu saja Hendro Kartiko dengan tembakan seperti ini susah bagi Hendro Kartiko untuk menggagalkannya. Ya, dan luar biasa Persik Kediri. Kita tahu bagaimana mereka ketika unggul sudah 2-0 tidak ada niat bagi mereka untuk bertahan, tapi terus. Anda lihat Bambang Pamungkas ikut bertahan di belakang karena terlalu emosi semua pemain-pemain Persija ke depan, sehingga begitu juga ikut naik. Rizky Ramdhani Lestahulu kita lihat masuk di babak kedua ini. Sebuah tugas berat dari seorang pemain muda untuk bisa menyelamatkan Persija Jakarta yang sebenarnya tertinggal 0-3 dari Macan mudah-mudahan Putih. saja The Jack tidak terganggu dengan kekalahan ini karena cukup telak dari pemain-pemain Persik yang bahkan sebelum pertandingan diragukan apakah mereka bisa akan bermain oleh karena banyak sekali faktor non teknis. Tadi ya kita lihat Aliudin digantikan oleh Ramdhani Lestaluhu, di mana seorang striker digantikan oleh seorang gelandang, karena memang ketara sekali bahwa Persija tidak memiliki seorang striker handal di bangku cadangan. Ya, pemain termuda dari keluarga Lestaluhu ini bukan tipe striker, sementara dia harus menggantikan Aliudin. Sebuah perubahan kita lihat, memang Greg Nokolo ditarik mengisi posisi striker dan menempatkan Rizky Ramdhani Lestahulu. Robertino Puliara kali ini. Sebuah percobaan dilakukan oleh Rizky Ramdhani Lestahulu. Menjebolkan gawang Kediri sampai menit ke-60 ini. Rafa Gudes. Jeffrey Dwi Hadi. Dorong saja Jeffrey Dwi Hadi. Danilo Fernando kali ini. Masih Danilo Fernando, sebuah tendangan kembali dari luar kotak penalti. Masih dapat diamankan kali ini oleh Hendro Kartiko. Robertino Puliara. Ilham, umpan kepada Greg Nokolo. Dibayangi dia oleh Hamka Hamzah. Masih Greg Nokolo. Greg Nokolo kali ini, umpan kembali Greg Nokolo. Tertahan oleh Hamka Hamzah. Datang membantu Rizky Ramdhani. Diamankan oleh Ahmad Kurniawan. Ya, kita lihat bagaimana pemain yang digantikan adalah seorang Aliudin, seorang tumpuan Persija di lini depan untuk mencetak gol, sementara penggantinya belum memperlihatkan kontribusi yang maksimal bagi Persija. Bambang Pamungkas. Balik kali ini Bambang Pamungkas, masih Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas, sebuah gol! Bambang Pamungkas berhasil mencetak gol yang ke-8 di musim ini dan memperkecil kedudukan menjadi 1-3. Persija Jakarta tertinggal dari Persik Kediri. Ya, gol Bambang Pamungkas sedikit banyak memberi harapan bagi Jackmania agar tim ini mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-3 walau memang cukup berat karena kondisi waktu yang sudah memasuki menit ke-61. Ya, kita lihat Bambang membuktikan nalurinya sebagai penyerang, satu peluang yang dimilikinya dan dia berhasil mencetak gol.
dan tentu saja ini merupakan paling tidak memberikan kepercayaan bagi pemain Persija untuk terus mengejar ketinggalan. Tapi sekali lagi hati-hati dalam kualitasnya berada di bawah Persija tadi seimbang. Iya betul, fast break yang dimiliki Persik Kediri cukup bagus karena mereka memiliki pemain-pemain sekelas Gonzales, Fagundes, dan Danilo di depan. Kembali kali ini umpan, Bambang Pamungkas yang dituju, masih ada Robertino Puliara, masih Robertino Puliara, kita lihat. Tadi masih diberikan bola kepada Greg Nokolo, dan kali ini sebuah serangan balik coba dibangun. Bagaimana seorang Pierre Jangka langsung saja mematahkan serangan dari Persik Kediri. Kita lihat memang terfokus hanya untuk menyerang para pemain dari Persija Jakarta. Masih Greg Nokolo kali ini, masih dapat dikuasai. Rizky Ramdhani, umpan kembali. Gagal, kita lihat serangan dari Persija Jakarta. Berikan kepada M. Ilham. Kembali terjadi tekanan dari Persija Jakarta. Greg Nokolo, Leo Saputra, masih Leo Saputra kali ini. M. Ilham kembali. Tertahan tadi sebuah serangan dan sebuah tendangan kembali dari luar kotak penalti dilepaskan tadi oleh Ponario Astaman. Budi Sudarsono kali ini. Ronald Fagundes. Masih Ronald Fagundes. Anggaran terhadap Ronald Fagundes. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Muklis Ali Fatoni kali ini kepada Rizky Ramdhani Lestaluhu. Tapi paling tidak dalam usia 17 tahun penampilan Herman Abanda kita lihat meninggalkan posnya, bantu penyerangan, berikan tadi maksudnya kepada Robertino Puliara, masih dapat dipatahkan oleh pertahanan Aris Indarto. Kita lihat dari Aris Indarto, Ronald Fagundes, Ya minimal fungsi Lestaluhu termuda di sini. Kita lihat bagaimana 2 kali dia menjatuhkan pemain Persik. Memang di tim-tim besar di Inggris atau di Italia juga ada upaya seorang pelatih untuk menciptakan bintang muda. Hanya saja bintang muda itu tidak diturut. ada Mahyadi Pangabean, Ronald Fagundes kali ini. Maksudnya kepada Ponario Astaman tadi. Serangan kali ini melalui Sakti Sinaga. Masih Sakti Sinaga sudah berada dalam posisi offside. Tadi bola diberikan kepada Budi Sudarsono. Biar Jangka. Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo dibagi-bagi oleh Aris Indarto. Masih Greg Nokolo. Gagal dia melewati Mahyadi Pangabean. Masih Mahyadi Pangabean. Ismail Sofian kali ini. Ade Suhendar. Masih Ade Suhendar. Umpan kepada Bambang Pamungkas. Kali ini bola dikuasai oleh Ahmad Kurniawan. Balik serangan melalui Rizky Ramdhani. Pelanggaran terjadi dari Mahyadi Pangabean terhadap Rizky Ramdhani. Ya, dan bayang lawan bagaimana perebutan bola antara Mahyadi Pangabean terhadap Rizky Ramdhani. Ya memang dengan tubuh yang begitu kecil, yang usia. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti coba dilesakkan oleh Ade Suhendar. ya ini Striker, dia bisa berada pada posisi yang luar biasa, di belakang, di kanan, di tengah. bisa jadi dalam dari pertandingan pada malam hari ini dari Wido untuk coba-coba mencari salah satu striker baru untuk memenuhi kebutuhan timnya, karena dengan posisi yang memain ada sekarang ini, kalau Aliudin dan Bambang sudah tidak bisa jalan, maka tidak ada pengganti daripada kedua pemain tersebut. Jadi memang dibutuhkan sekali salah satu atau striker baru di kesebelasan Persija Jakarta ini. Ya, diharapkan bisa menjadi semacam senjata rahasia. Super Sub.
Kita lihat pelanggaran dari Pierre Jangka terhadap Christian El Loco Gonzalez. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti dilepaskan tadi oleh Agus Susanto. Masih belum menemui sasaran. Hasil pertandingan hanya dalam sekian detik dia memiliki peluang. Greg Nokolo kali ini. Masih Greg Nokolo. Sebelum bisa menembus, kita lihat tadi aksi dari seorang Greg Nokolo. Gagal hampir semua pemain lebih fokus melakukan penyerangan dari Persija Jakarta. Pierre Jangka, Ponario Astaman, Melki Peke. Masih Melki Peke berikan kepada Pierre Jangka. Ronald Fagundes yang membantu pertahanan. Melki Peke kembali. Ismet Sofian. Bambang Pamungkas yang dituju. Masih Bambang Pamungkas kali ini. Gagal Bambang Pamungkas memberikan umpan. Sakti Sinaga. Agus Susanto. Ade Suhendar. Pelanggaran dari Sakti Sinaga tadi. Ya, dalam tayang lambat bagaimana pelanggaran dari Sakti Sinaga terhadap Ade Suhendar. Greg Nokolo. Ade Suhendar sudah lakukan. Rizky Ramdhani tadi. Kembali Ade Suhendar. Pierre Jangka. Masih Pierre Jangka kali ini. Sebuah tendangan dari Pierre Jangka dan kembali penyelamatan dari seorang Ahmad Kurniawan. Tendangan kelas yang diperlihatkan oleh Jangka, hanya saja memang Kurniawan kembali menjadi pahlawan kemenangan Persik malam ini. Ya, dia berada di tempat yang benar. Karena bola datang. Sofian. Melki Peke. Cukup kosong kali ini posisi dari Melki Peke. Berikan bola kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Kita lihat Greg Nokolo. Ada Aris Indarto yang menutup ruang dari Greg Nokolo. Ya, sudah sekitar 20 menit ya, kita catat bahwa Persija menggurung Persik, hanya 1 gol yang lahir. Dan beberapa peluang memang sangat sulit karena seperti katakan tadi bahwa pemain-pemain Persik bergerombol di jantung pertahanan mereka sendiri. El Loco Gonzalez kita lihat. Duel 1 lawan 1 dengan Leo Saputra. Ismet Sofian. Melki Peke. Berusaha melewati Mahyadi Pangabean. Masih Melki Peke. Ismet Sofian. Ade Suhendar. Masih Ade Suhendar kali ini. Ade Suhendar. Dan sebuah tendangan dari Ade Suhendar masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan atau juga membentur salah satu pemain dari Persik Kediri. Ya, memang harus upaya yang harus dilakukan oleh seorang Agus Hendra, karena kita lihat bagaimana 5-6 pemain belakang Persik selalu memenuhi kotak penalti. 7-0 sementara ini sepak pojok dari kedua tim menandakan bahwa memang para pemain dari Persija Jakarta bombardir pertahanan dari Persik Kediri. Tembus oleh penyerang manapun. Bambang Pamungkas. Ismet Sofian kali ini. Kita lihat Herman Abanda juga berlari menuju ke dalam kotak penalti. Dan kali ini Pierre Jangka. Kita lihat masih Pierre Jangka. Terus kita lihat tekanan dari anak-anak Persija Jakarta yang tampaknya sudah hanya mengandalkan naluri bermain sepak bola. Ya, kalau kita amati 2 kartu kuning. Sakti Sinaga berikan bola tadi kepada Christian El Loco Gonzalez, sudah berada dalam posisi offside. Christian El Loco Gonzalez. Jeffrey Dwi Hadi. Agus Susanto. Berbahaya. Kembali lagi kita lihat masih dapat diamankan tadi oleh Herman Abanda. Ya, ini momen-momen yang bagus di mana
fair play dilakukan oleh Christian Gonzalez terhadap Abanda. Dia tidak ragu membantu atau menolong pemain lawan yang sedang mengalami kram di kakinya. Bahkan Abanda pun tidak ragu meminta bantuan atau pertolongan dari seorang Gonzalez. Ade Suhendar. Masih Ade Suhendar, langsung saja berikan bola. Cukup cepat kali ini bola yang mengarah kepada Melki Peke. Masih Melki Peke, umpan kepada Greg Nokolo. Potong dengan sangat sempurna oleh Ahmad Kurniawan. Bukankah ini menjadi kekalahan pertama bagi Persija Jakarta dalam laga kandang mereka yang telah mereka lakoni sebanyak 3 kali, di mana sebelumnya mereka mampu meraih 2 kali kemenangan. Peluang kembali dan sebuah peluang dari Bambang Pamungkas. Pemainnya kadang-kadang ikut menyerang ke depan, tapi memang malam hari ini mereka mengalami hari yang cukup sial, di mana berapa peluang mereka tidak bisa berbuah menjadi gol, sementara Persik Kediri justru peluang-peluang mereka berbuah dengan gol. Kembali lagi sebuah tendangan dari Ade Suhendar, masih dapat diamankan oleh Ahmad Kurniawan. Kita memiliki banyak peluang, tapi hanya berhasil mencetak 1 gol melalui Bambang Pamungkas. Dan malam hari ini seperti juga terjadi hal tersebut. Greg Nokolo kembali, masih Greg Nokolo, kita lihat Greg Nokolo masih berada di atas misar dari Ahmad Kurniawan. Peluang dari Greg Nokolo. Ya, gerakan individu atau upaya individu yang dilakukan Greg ini menunjukkan memang tidak ada kerjasama yang bagus di lini depan Persija. Wasit Muklis Ali Fatoni meniupkan peluit yang menandakan akhir dari pertandingan Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persija Jakarta tertinggal 1-3 dalam skor akhir dalam pertandingan di malam hari ini dan merupakan kekalahan pertama bagi Persija Jakarta dalam Jarum Indonesia Super League. Sebuah hasil yang sempurna diraih oleh Archan Yuri yang juga merupakan mantan pelatih dari Persija Jakarta dalam Super Big Match malam hari ini.